Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita memasuki mata pelajaran matematika KD 3.7 tema 3 subtema 2, yaitu tentang satuan jarak dan satuan berat. Satuan jarak. Jarak adalah ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Anak-anak masih ingatkah saat pergi ke sekolah yang rumahnya dekat bisa berjalan kaki bersama dengan teman-temannya? Ada juga yang rumahnya agak jauh bisa naik sepeda atau bisa juga diantar orang tuanya mengendarai motor atau mobil. Nah, anak-anak, jarak rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer. Ini merupakan gambar odometer ya. Odometer terdapat pada kendaraan seperti motor atau mobil. Odometer adalah alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer, jarak tempuh dapat dinyatakan dalam satuan kilometer, disingkat km. Mengukur kedalaman laut. Ini disebut alat ukur kedalaman laut. Namanya yaitu echosonder. Kedalaman juga merupakan jarak. Echosonder biasanya terpasang di sebuah kapal. Cara kerja alat ini adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan dan akan ditangkap oleh echosonder. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut. Jadi manusia tidak perlu menyelam hingga dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Nah, anak-anak, dalam mempelajari satuan jarak, kita juga bisa menggunakan tangga meter seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang satuan panjang. Satuan jarak dapat dinyatakan dalam satuan kilometer atau meter. Setiap naik satu tangga maka dibagi 10, setiap turun satu tangga maka dikali 10, sama dengan saat kita mempelajari satuan panjang ya. Kita lanjut ke contoh ya. Contoh, Ana dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke danau. Setelah dari danau, keluarga Ana mengunjungi rumah paman. Jarak rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Jarak danau ke rumah paman 5.250 meter. Tentukan jarak rumah anak ke danau dalam satuan meter dan tentukan jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer. Cara penyelesaiannya kita tulis dulu ya apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui jarak rumah anak ke danau 15 km 700 meter. Jarak danau ke rumah paman 5.250 meter. Pertanyaannya, tentukan jarak rumah anak ke danau dalam satuan meter dan tentukan jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer. Kita lanjut. Yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu membuat tangga meter terlebih dahulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang diketahui, jarak rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Artinya 15 km ditambah 700 meter. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti dikali 10 setiap tangga, jadinya dikali 1000. Maka 15 dikali 1000 ditambah 700 hasilnya adalah 15.000 ditambah 700, 15.700 meter. Jadi rumah anak ke danau berjarak 15.700 meter. Yang kedua,
Jarak rumah paman ke danau sama dengan 5.250 meter. 5.000 meter ditambah 250 meter. 5.000 dibagi 1.000 ditambah 250 meter. Dari meter ke kilometer yaitu naik 3 tangga. Maka dibagi 10 artinya dibagi 1.000. 1.000 karena nolnya 3, kita coret saja 3 nol di belakangnya. Sama dengan 5 km ditambah 250 meter. 5 km 250 meter. Oke anak-anak, insya Allah kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang satuan berat. Tentunya kalian tidak asing dengan alat-alat di bawah ini. Alat tersebut adalah alat untuk mengukur satuan berat, disebut dengan timbangan. Jenis timbangan yaitu antara lain timbangan badan, kegunaannya untuk mengukur berat badan. Yang kedua ada timbangan digital, biasa kita temukan di toko buah. Yang ketiga timbangan bayi, sering kita lihat di posyandu. Selanjutnya ada timbangan warung, ini timbangan serbaguna. Ada juga timbangan gantung, biasa digunakan untuk mengukur barang-barang yang sangat banyak jumlahnya. Yang terakhir ada neraca, biasa digunakan atau kita temui di toko emas. Cara menimbang, pastikan jarum menunjukkan angka 0 dalam keadaan tanpa muatan. Yang kedua, timbangan harus diletakkan secara horizontal saat menimbang. Pastikan jarum penunjuk telah berhenti bergerak pada saat membaca hasil timbangan. Gunakan timbangan sesuai kapasitas maksimalnya. Ini jarumnya ada di angka 0 ya. Berikut ilustrasi anak-anak saat menimbang buah. Mereka mempraktekkan cara menimbang buah. Gambar ini mengilustrasikan bahwa anak-anak sedang membandingkan antara buah satu dengan yang lainnya. Ada melon dan juga jeruk. Dalam mengukur satuan berat, kita juga bisa menggunakan tangga satuan berat. Sama saja bentuknya dengan tangga satuan panjang dan juga tangga satuan jarak. Hanya yang membedakan adalah kalau tangga satuan jarak dan panjang menggunakan meter, kalau tangga satuan berat menggunakan gram. Setiap turun satu tangga kalikan 10. Misal 1 kilo sama dengan berapa hekto? Dari kilogram ke hektogram turun satu tangga, artinya 1 dikali 10 sama dengan 10 hektogram. Jika turun 3 tangga berarti setiap tangganya dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Misal 10 cm sama dengan berapa desigram. Nah, dari senti ke desi berarti naik satu tangga maka dibagi 10. Hasilnya 1. Kalau naik 3 tangga berarti setiap tangganya dibagi 10. Selain satuan berat di samping, kita juga mengenal satuan ons, pon, kuintal, dan ton. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ton sama dengan 10 kilogram. Jangan lupa dihafal ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh ya anak-anak. Sebelum ke contoh jangan lupa hafalkan dulu tangga satuan beratnya. Contohnya 2 kg sama dengan titik gram. Jadi dari 2 kilo itu ada berapa gram? Dari kilo ke gram kita turun 3 tangga. Maka setiap tangga dikali 10. Maka kalau 3 tangga dikali 1000. Jadi hasilnya
2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. Contoh yang kedua, 5000 gram ada berapa kilo? Dari gram ke kilo naik 3 tangga, maka dibagi 10 setiap tangga. Maka dibagi 1000. Jadi 5000 dibagi 1000 sama dengan 5 kilogram. Yang ketiga, 500 kuintal sama dengan berapa kilo? 100 kuintal berarti dikali dengan 100 sama dengan 50.000 kilogram. Lanjut ya. 300 kilogram sama dengan berapa kuintal? Kita lihat di tabel, 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Berarti 300 dibagi 100 sama dengan 3 kuintal. 500 kuintal sama dengan berapa ton? Kita lihat, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi 500 dibagi 10 sama dengan 50 ton. Oke anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu jarak adalah ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Odometer adalah alat untuk mengukur jarak terdapat pada kendaraan. Echosonder adalah alat untuk mengukur kedalaman laut. Satuan jarak dinyatakan dalam satuan kilometer atau meter. Timbangan adalah alat ukur berat. Satuan berat yang dikenal di masyarakat antara lain kilogram, gram, ons, pon, kuintal, dan ton. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kilo sama dengan 10 on. Dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Silahkan ini dihafalkan ya anak-anak. Dan semoga jika kalian menghafalkan ini bermanfaat di kemudian hari. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak soleh dan solehah.